Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Nah, ketemu dengan Putina di tema 3. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini subtema 2 tentang keberadaan makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kita mulai dengan muatan PPKN. Ada gambar hewan-hewan lucu ya di sini ya. Apa ini? Ya, sikap bijak terhadap hewan. Nah, hewan itu bermanfaat bagi manusia. Manusia berperan untuk menjaga dan melestarikannya, baik yang langka maupun yang peliharaan. Hewan peliharaan wajib kita rawat. Kalau kita sudah mau memelihara, kita harus merawatnya. Ya. Menjaga keseimbangan alam. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Punahnya hewan langka, rusaknya hutan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam antara lain tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, melindungi keberadaan hewan langka dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Melestarikan hewan langka, karena di Indonesia cukup banyak hewan-hewan langka ya. Pemeliharaan dan perlindungan hewan langka itu perlu dilakukan sebagai bentuk kepedulian akan lingkungan kita. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Dengan melindungi dan melestarikan hewan langka, keseimbangan alam dapat terjaga. Caranya dengan penangkaran atau memperbanyak jumlah, tapi hanya oleh pihak yang berwenang dengan mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional. Kemudian yang kedua, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Yang ketiga, memberantas perburuan hewan secara liar. Nah, kita ke muatan bahasa Indonesia tentang narasumber wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dengan cara menjawab pertanyaannya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa syarat wawancara itu, khususnya untuk yang sudah profesional. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam kaitannya dengan topik tersebut ya, dan mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pewawancara yang baik kepada narasumber? Ada 8 ya. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, meminta kesediaan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Kemudian yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif atau komunikatif. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas dan mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan dan mengucapkan terima kasih selesai melakukan wawancara. Nah, pertanyaan yang narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang bisa dibuat dengan kata tanya apa, berapa, nah sampai nanti bagaimana. Kemudian saat wawancara sebaiknya jangan memberikan atau mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi satu persatu secara bergantian. Nah, sebaiknya pertanyaan wawancara juga dikelompokkan dari pertanyaan umum ke khusus.
Tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk menjelaskan secara rinci. Nah, setelah selesai melakukan wawancara, kita perlu membuat laporan semua informasi yang kita dapatkan dalam wawancara. Tidak hanya kita ingat, tetapi kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Fungsinya agar memudahkan orang lain untuk membaca dan mengetahui informasi penting yang kita peroleh. Nah, sekarang materi muatan IPA, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, di sekitar kita ini banyak sekali terdapat binatang, ya. Kita manfaatkan sebagai apa saja, sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat-obatan, kemudian dimanfaatkan tenaganya maupun digunakan sebagai binatang peliharaan. Nah, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini ada gambar seekor tikus ya yang sedang berada di sawah ini. Ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Nah, kalau kita tidak menjaga keseimbangan alam, akibatnya keseimbangan alam tidak terjaga. Seperti tadi ya, kalau ini ada gambar sawah yang rusak ya. Sawah sebagai contoh ya, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus ini akan menjadi semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus dan petani menjadi rugi. Nah, cara menjaga keseimbangan alam. Ya, ini ada gambar seekor bekantan yang berasal dari Kalimantan, si hidung mancung ya. Cara menjaga keseimbangan alam yaitu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini akan berakibat hewan tersebut menjadi langka bahkan punah. Nah, kita juga harus menjaga habitat atau tempat hidup hewan tersebut. Yang berikutnya, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka, misalnya gading atau gigi harimau yang dilindungi. Nah, bagian-bagian tubuh hewan itu pasti ada fungsinya. Nah, ini ada gambar ikan. Ikan itu yang istimewa ada alat atau bagian tubuh yang namanya insang, nomor 5 ini ya. Apa gunanya? Untuk bernafas. Kemudian ekor itu untuk membantu pergerakan di dalam air. Nah, siripnya sebagai alat pelindung tubuh. Nah, kalau sisiknya untuk pelindung tubuh, sedangkan sirip yang bagian bawah untuk berenang. Nah, kalau yang bagian atas untuk memudahkan ikan itu bergerak. Nah, pada bagian tubuh kucing yang istimewa adalah misai. Ya, kalau bagian lain mungkin sama ya, telinga, mata, hidung, mulut. Nah, kucing mempunyai misai ya, jadi kumis ya, untuk mengetahui keadaan sekitar. Kalau ikan tadi untuk melindungi tubuh ada sisik, kalau kucing itu adalah rambut untuk melindungi tubuh. Nah, kemudian ekor itu untuk keseimbangannya. Lanjut, melestarikan sumber daya alam. Ini adalah gambar seekor burung ya, cendrawasih. Nah, burung cendrawasih itu adalah burung khas yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Nah, itulah yang menyebabkan
burung cendrawasih masuk dalam satwa endemik atau hanya ditemukan di satu tempat. Nah, ini termasuk hewan yang langka sehingga kita harus melindunginya. Bagaimana caranya? Dengan tidak memperjualbelikannya, kemudian tidak memelihara burung tersebut secara perorangan, harus ada izin dari pemerintah, ya, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Ini memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di perairan. Kalian bisa lihat gambar di sini, bisa menyebutkan mana yang di darat, mana hewan yang di perairan. Ya. Contohnya di sini ada yang di air, ada ikan, ya, ada banyak, ada tiga jenis ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Jadi campuran antara ikan laut dengan air tawar. Ikan ini dimanfaatkan sebagai makanan, tapi ada juga yang dimanfaatkan sebagai peliharaan. Sedangkan yang di darat, contohnya ada domba. Di sini bulu domba yang tebal dibuat untuk membuat kain bol, susunya dan dagingnya untuk makanan, dan kulitnya pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan tas ataupun sepatu. Nah, materi terakhir adalah karya seni mozaik. Ya. Nah, apa itu mozaik? Karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis. Nah, untuk ditempelkan pada sebuah bidang atau pola. Ya. Nah, bahannya yang bisa kita gunakan adalah potongan kertas koran, ya, potongan kertas lipat, biji-bijian, atau kulit telur yang sudah dikeringkan, maupun pecahan ubin. Nah, biasanya pecahan ubin ini digunakan oleh yang sudah profesional, ya. Jadi ada 2 buah gambar. Nah, ini pola yang ada di dalamnya itu sama, ya. Langkah-langkahnya itu ada di halaman 176. Nah, itu ada. Yang pertama, siapkan kertas kosong atau kertas bergambar pola. Kemudian pensil, lem, dan bahan yang dipakai, ya. Kita gunakan kertas lipat yang warna-warni atau kertas koran yang sudah dipotong kecil-kecil, bisa juga dengan biji-bijian. Kemudian kalau sudah ada pola, kita tinggal menempelkan potongan bahan tersebut satu persatu pada polanya, sehingga seluruh bagian pola tertutupi dengan bahan potongan. Nah, bedanya dengan kolase, kalau kolase itu polanya itu langsung diblok, jadi tidak ditempel kecil-kecil, ya. Jadi langsung satu bagian, misalnya kupu-kupu di sini ada 4 bagian sayap. Nah, itu hanya 4 lembar atau beberapa lembar daun, tidak perlu dipotong kecil-kecil, ya. Nah, terakhir kita akan mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Nah, kemarin sudah mengapresiasi hasil karya kolase. Nah, ini ada sebuah contoh hasil karya mozaik, ya, berupa gambar apel dan sebuah daunnya. Nah, kita bisa memberikan apresiasi seperti ini. Karya mozaik ini bagus, tapi menurut saya karya ini akan lebih menarik bila daunnya ditambah sehingga terlihat lebih segar. Ya, itu misalnya seperti itu, ya. Nah, ini materi tema 3 subtema 2, ya, Tina sampaikan. Nah, selesai. Nah, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga anak-anak sehat selalu, ya. Amin, Allahumma amin.